Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sekarang berada dimanapun berada, yang sekarang nonton video ini, semoga bermanfaat ya. Kami di sini ingin menjelaskan mutola'ah yang judulnya itu Sayyiduna Nuh, sama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Langsung aja ya. Ini insyaallah kami akan menjelaskan penjelasan mutola'ah lengkap beserta arti dan juga soal tahun 2019, tahun kemarin ya. Ya udah langsung ke judul pertama, Sayyiduna Nuh. Mohon maaf untuk sebelumnya apabila terdapat di buku tersebut ada tulisan-tulisan yang kurang bagus dilihat ya. Mohon maaf. Ya, wa uhiya ila Nuhin, bismillahirrahmanirrahim, Sayyiduna Nuh. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Ini terdapat di surah Hud ayat 36 ya, di posisi paling bawah di kanan di halaman 225. Ini artinya apa? Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Ya, kami ulangin lagi. Diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman. Ya, illa man qad aman, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman, maka dia akan mengimani Nabi Nuh alaihissalam ya. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka janganlah kamu bersedih dengan apa yang mereka perbuat ya, tentang apa yang mereka perbuat. Terus ayat selanjutnya ayat 37 di surah Hud paling bawah sebelah kanan. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tuqatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ya, artinya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Makanya orang-orang yang gak mau mengimani atau mempercayai Nabi Nuh, maka mereka akan tenggelam. Udah dijanjikan Allah nih, innahum mughraqun gitu ya. Terus wasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihim mal'un min qaumi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Artinya, dan mulailah Nabi Nuh itu membuat kapal, ya kan? Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, pemimpin kaumnya maksudnya orang kafir ya, gitu. Berjalan melewati gerombolan Nabi Nuh dan kawan-kawan yang lain ketika membuat kapal, mereka mengejeknya ketika setiap melewati, setiap berjalan di depannya pasti mengejeknya gitu. Dan Nabi Nuh pun berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami gitu. Paham sampai di sini ya? Kami ulangi lagi, kata Nabi Nuh, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami gitu. Fa inna naskharu minkum qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ya. Terus fasawfa ta'lamuna ma ya'tihi 'adzabu yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Ya. Azab yang hina dan azab yang kekal. Azabu yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Di sini kita ketahui taskharuna ya, lanjutnya. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnaini wa ahlaka illa ma sabaqa 'alaihi al-qawl wa man amana ma'ahu illa qalil. Hingga, artinya hatta idza jaa amruna wa farat tanur, hingga apabila perintah kami datang dari tanur. Tanur ini di dalam Al-Quran
itu dalam tanda kutip dapur ya, atau pancuran air gitu, telah memancarkan air gitu. Hatta idza ja'a amruna wa farat tanur, hingga apabila perintah kami datang dari tanur, dapur yang telah memancarkan air, kami berfirman, kulna ya, qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan, sepasang jantan atau betina, jantan dan betina maksudnya di sini. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman wa ma amanu ma'ahu illa qalil. Dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman ya, beriman dalam tanda kutip yang beriman kepada Allah ya. Nih pastilah ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit ya. Wa ma'amana ma'hu illa qalil, ternyata orang beriman mengimani Nabi Nuh pada saat itu hanya sedikit aja orangnya gitu, yang ada di dalam kapal gitu, yang ingin naik kapal. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan dia pun berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya ini ke dalam kapal ya, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa yatajri bihim fi mawjin kal jibal wa nadanuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum al kafirin. Artinya apa? Artinya di sini wahiyya tajri bihim fi mawjin kal jibal, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya ketika dia berada di tempat yang jauh terpencil. Nabi Nuh pun berkata ya, bilang sama anaknya, wahai anakku ya, naiklah bersama kami gitu, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir, wala takum al kafirin. Terus kata anaknya ini, anak Nabi Nuh, qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma, qala la asimal yauma min amrila illa man rahim ya. Terus kata anak Nabi Nuh ini menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkanku dari air bah. Maksudnya sawi ini artinya mencari ya. Qala sawi sabahat ila jabali, mencari gunung yang bisa menjaganya, mencari perlindungan yang dapat menghindarkannya dari air bah, dari banjir yang sangat besar nanti itu. Lalu Nabi Nuh pun berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang gitu. Kata Nabi Nuh tuh, walaupun ente itu ya anakku ya, enggak ada, walaupun ente itu dimanapun berada di tempat tertinggi pun di dunia ini, enggak bakalan selamat ya gitu. Itu maksudnya, kecuali Allah yang menyelamatkan, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan ya. Illa wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin, wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan, padahal itu anak Nabi Nuh alaihissalam gitu. Terus wakila ya ardu bala'i ma'aki wa yasamau aqli'i wa ghidhal ma' wa qudhiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Artinya di sini ya, difirmankan kepada seluruhnya, wahai bumi ya ardu bela'i, telanlah. Ini maksudnya Allah ya, wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit hujan, berhentilah gitu. Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan ya. Dalam tanda kutip tafsirnya ya, tafsir Al-Qur'annya, yakni Allah telah melaksanakan janjinya dengan membinasakan orang yang kafir kepada Nabi Nuh alaihissalam
dan menyelamatkan orang yang beriman. Terus, dan kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi. Gunung Judi ini kita jelaskan di sini. Gunung Judi itu terletak di Armenia ya, di negara Armenia sebelah selatan, perbatasan dengan Mesopotamia, gitu. Dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim, gitu ya. Terus ayat selanjutnya, wa nada nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, ya Rabbku, ya Allah, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Wa inna wa'dakal haqqa, sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling taat, yang paling adil. Wa anta ahkamul hakimin, gitu. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Terus ayat selanjutnya ya, qala ya nuhu innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalihin fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Dan Allah pun berfirman kepada Nabi Nuh. Ini qala ini kembali ke Allah ya. Allah pun berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Aizuka ini artinya menasihatimu ya, memberi nasihat, gitu. Terus selanjutnya, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilmu wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Terus Nabi Nuh pun berkata, ya, qala ini kembali yang berkata Nabi Nuh, bukan Allah lagi ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Ya, kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Aku minal khasirin, gitu. Permohonan Nabi Nuh bagaikan minta ampun gitu. Terus selanjutnya, qila ya nuhu bisalami minna wa barakatin alaika wa ala umami mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamussuhum minna adzabun alim. Artinya di sini difirmankan dari Allah, wahai Nuh, wahai Nabi Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab ya kami yang pedih, gitu. Azab kami yang pedih, minna azabun alim, maka akan ditimpa azab yang pedih bagi yang barusan yang enggak mengimani, mempercayai Nabi Nuh alaihissalam dan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ayat terakhir ya, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamu wa anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Artinya, itulah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bersabarlah, hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Makanya semoga kita dijadikan oleh Allah dan di hidup ini menjadi orang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ini sekian dari Sayyiduna Nuh ya. Judul dari Sayyiduna Nuh insyaallah enak ya. Apabila kita berpikiran enak, insyaallah enak ya. Apabila kita berpikiran mudah ngafalinnya, insyaallah mudah, gitu. Di sedikit mufradat di sini yang agak sulit di insyaallah bismillah ya. Di bagian fala tabta'is fala tahzan ya artinya. Terus kita langsung ke mufradatnya aja ya. Ini mufradatnya, ini padahal buku untuk guru lah bisa dibilang gitu.
Sayyiduna Nuh, la tabta'is, la tahzan, wa la tashtaq. Al-fulk, as-safina. Al-fulk ini artinya kapal. A'yun jamak ainun. Ayun ini mata atau ilmu ya, dalam bermakna di sini. Malaun asyrafal qaum alladzina yamlauna uyun wasadru haiba yujzi yuqa fil khizi yahin fara nab'un minal ardi hala hajrun wa'tarad at-tanur takhwifu wa yukhbiru fi ghaidha naqidha ikla'i anil matar ya, Musaki anil matar istawa ala istaqar al-judi jibal 4 metrin fi kabalihim butan ala ba'din 40 kam shimal syarqi jazirah ibni Umar numatta nasirah yantafi' bi wailat wailatal bihi zamanan tawilan masabi asababi tertimpa yang menimpa wa'azzahu dzakarahu ma yahmilu ila taubati ila Allah, mengingatkan kepada kita untuk taubat kepada Allah. Wa'azzahu itu artinya mengingatkan kita untuk beribadah ya. Itu mungkin itu mufradatnya agak sulit ya, dan semoga paham semuanya. Yaudah kita lanjut ke judul berikutnya. Bismillah. Mohon maaf nih ya, banyak banget coretannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mukhtaran min wasiyati Tahir bin al-Husaini li ibni Abdullah bin Tahir lama walahul mu'min ar-Waqah wa Misra wa ma bainahuma. Mukhtaran min wasiyati Tahir bin al-Husain diambil dari wasiat ayahnya, ayah dari Abdullah bin Tahir atau yang bernama Tahir bin Husain. Dia diambil wasiatnya itu untuk anaknya sendiri, li ibni Abdullah bin Tahir lamma wallahul mu'min ar-Raqah wa Misra wa ma bainahuma. Diambil wasiatnya untuk anaknya itu kapan? Ketika kepemimpinan Al-Ma'mun ya, Khalifah Al-Ma'mun ar-Raqah yang berada di wilayah A'rafah dan Mesir dan di antara kedua kota tersebut. Amma ba'du fa inna Allah subhanahu qad ahsana ilaika wa wajaba ra'fah alaika biman istar'aka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada kita semua, kepadanya. Wa wajaba ra'fah, diwajibkan kasih sayang, rasa sifat kasih sayang kepadamu, biman istar'aka, siapa yang kamu urus. Makanya ketika kita ngurus seseorang, ngatur ya kan, ketika kita jadi pemimpin, jadi OSDN, itu kita harus memiliki sifat kasih sayang ar-ra'fah ya, ar-ra'fah nih. Alaika biman istar'aka amruhum min ibadihi, apa yang kamu urus dari perkara-perkara dalam hamba-hambanya ya, dalam apa yang siapa yang dipimpin gitu. Walzamakal adla fihim, dan selazimnya ya, dan seharusnya juga harus bersikap adil, al-adla fihim, kepada rakyat-rakyatnya, hamba-hambanya. Wal qiyama bihaqqihi wa hududihi alaihim, dan menegakkan kebenaran, hak, dan menjauhkan dari kemungkaran. Wa hududihi alaihim wadzabba anhum, wadzabba ini artinya membela hamba-hambanya. Siapa sih yang dipimpin? Contohnya kita OSDN kan, kita yang memimpin kelas 1 sampai kelas 4. Ya udah kita bela kelas 4 sampai kelas 1. Dari kelas 1 sampai kelas 4 yang benarnya. Terus yang salahnya kita perbaiki gitu. Wa daf'an harimihim wa mansibihim. Wa daf'ain artinya menghormati ya, menghormati kedudukan mereka. Wa mansibihim ini artinya sama ya, harimihim wa mansibihim. Terus wal haqna li dimaihim wal amna li sirbihim. Wal haqna ini menjaga nyawa-nyawa rakyat mereka ya. Walaupun li dimaihim ini jamak dari dam, tapi di sini artinya nyawa-nyawa rakyat mereka, rakyat yang kita pimpin, yang dipimpin oleh tadi ya Tahir. Wal amna lisirbihim, wal amna lisirbihim ini menjadikan hatinya itu merasa enak, merasa tenang gitu. Wa idza qala rawahah alaihim, memberikan kehormatan kepada hamba-hambanya, kepada kepada penduduk. Wa alaika bil iktisad fil umuri kulliha,
Dan setiap pemimpin itu harus memiliki sikap ekonomis, sikap maksudnya sikap yang kepedulian, sikap ekonomis terhadap pemikirannya, ya, setiap pemikiran di seluruh perkara-perkara masalah-masalah yang ada di dalam tersebut. Falisa syai'un abyanu naf'an, maka tidaklah sesuatu itu lebih jelas lagi bermanfaat, wal akhasu amnan, dan lebih, maksudnya gini kurang bisa di ini juga ya, wal akhasu nih amnan, lebih terkhusus dan dengan seluruh keamanannya, wala ajma fadlan minhu, dan maksudnya nih keutamaannya ya, dan lebih utama gitu. Makanya kita harus memiliki sifat bil iktisad, ya, ekonomis dan dalam pemikiran kita, dalam mengatur seluruh masalah yang ada di rakyat kita, rakyat tersebut yang kita pimpin. Wala tattahimanna ahadan minan nasi fima tuwallihi min amalika qabla an takshifa amrahu. Dan janganlah kamu menuduh salah seorang dari manusia yang kamu percayakan orang itu, fima tuwallihi, yang kamu percayakan orang itu dari pekerjaannya, ya. Qabla an takshifa amrahu ini sebelum membuka masalah tersebut. Takshifa ini membuka masalah tersebut, ya, amrahu. Fa inna iqa'atuham bil bura'i, sesungguhnya akan terjadi tuduhan dengan kebebasan, dengan seenak-enaknya gitu. Bil bura'i ini kebebasannya. Wa dzununi sayyi'ah, dan membuat itu su'zon. Maka dari tuham bil bura'i wa dzununi sayyi'ah itu adalah dosa, bihim itsmun. Makanya kita nggak boleh kayak gini nih ketika mengurus, ketika menjadi pemimpin di sebuah kota gitu. Faj'al min sya'nika husnadzanni bi ashabik, maka jadikanlah perasaan kamu itu sebagai husnuzon kepada saudara-saudaramu, kepada teman-temanmu. Wa turud anka su'azzan bihim, dan jauhilah su'uzzon dari diri mereka. Warfuthu fihim, dan tolak ini maksudnya tolak perbuatan yang buruk, ya, dari mereka di dalamnya. Ya'ni kadzalika 'ala istita'atihim wa riyadatihim, menolong untuk membuat mereka nurut, ala istita'atihim, untuk membuat rakyat itu nurut kepada pemimpinnya, wa riyadatihim, untuk melatih merakyat juga, untuk melatih rakyat itu kesifatannya, adabnya gitu. Walam yamna'ka husnudzan bi ashabika war'afah bi ra'ayyatik. Wala yamna'ka ini artinya jangan kamu melarang, ya, jangan kamu melarang husnuzon, janganlah kamu larang orang itu berbuat husnuzon gitu kepada saudaramu, kepada temanmu. Wara'afah bi ra'ayyatik, hendaklah berbuat baik kepada pemimpin. Wara'afah bi ra'ayyatik antasta milal mas'alah wal bahtha min umurik, dan agar sekiranya juga bermusyawarah, nggak boleh kita ego, nggak boleh kita mutusin sendiri-sendiri. Makanya antastamil masalah, walaupun artinya ini memakai masalah, ya, tapi ya nggak mungkin lah. Makanya di sini artinya bermusyawarah apa yang sesuai dengan masalah-masalah, ya, masalah-masalah yang ada di daerah tersebut, ya, terhadap penduduknya. Wal mubasyarah li umuril auliya, dan kita harus waspada terhadap masalah dalam perkara kepemimpinan. Waspada, ya, nih. Wahya atau ru'ayyah, dan kita harus menjaga rakyat, dan menjaga rakyatnya. Fawan nazara fi hawaijihim, memperhatikan kepada kebutuhan mereka. Makanya ya di sini adalah apa maksudnya, gimana sih jadi pemimpin gitu kan yang benar. Inilah seluruh, ya, yang disuruh, yang dianjurkan kepada kita semua. Wa aqim hududallahi ta'ala fi ashabil jaraim, maka tegakkanlah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berbuat kriminal, orang yang berbuat kriminal atau berbuat jahat, alaqad dari manazilihim wa mastahaqquhu, sesuai dengan kedudukan mereka dan apa yang jadi haknya. Wala tu'atil dzalik wala tatahawan bihi, dan janganlah kamu mengabaikannya, wala tatahawan
jangan malah membiarkannya. Wala tuakhir uqubata, janganlah kamu mengakhirkan ahli uqubah, ya. Janganlah kamu mengakhirkan kepada ahli uqubah. Fa inna fi tafritik kan amalik, ya. Sungguhnya di perbuatan kamu itu fi dzalika mafsidun, akan membuat kerusakan, akan merusak kepercayaan orang, husnuzannik. Wa idza ahata ahdan, makanya supaya enggak merusak kepercayaan orang, makanya ketika kita berjanji harus ditepati. Wa idza ahata ahdan faufi bihi wa idza wa'adta al khaira fanjizhu. Jika kamu berbuat baik, maka balaslah, ya. Balaslah dengan kebaikan juga. Wa qabalil hasanah wa dafa' biha wa aghmid an aibi kulli dhi aibin min ra'yatik. Dan terimalah seluruh kebaikan, balasan dari orang. Wa dafa' biha, dan balaslah dengan kebaikan juga. Wa aghmid, dan tutuplah setiap aib kulli dhi aibin an ra'yatik, setiap aib, seluruh kekurangan dari pemimpin kalian, min ra'yatik. Makanya ketika kita jadi hamba, ketika kita jadi maksudnya bawahan, maka kita harus menutupi seluruh aib pemimpin kita. Nggak boleh kita sebar-sebarin, itu nggak boleh. Wasjud lisanaka an qaulil kadhibi wazur, dan jagalah lisan kamu dari perkataan bohong, wazur dan suap, ya. Wa baghil ahlan namimah, bencilah terhadap orang yang suka mengadu domba, ya. An-namimah ini orang yang suka mengadu domba. Fa in awwala fasadi umurika fi ajiliha wa ajiliha taqribul kadhub. Sungguhnya awal dari kerusakan masalah tersebut di dunia dan di akhirat adalah mendekati kepada yang kebohongan. Makanya mendekati kebohongan ini adalah salah satu faktor perusak suatu suatu perkara lah. Wal jara'ah 'alal kadzib, membiasakan orang lain tuh berbohong. Nah, nggak boleh itu. Lianal kadhiba rasul ma'athim, karena bohong itu adalah pangkalnya dari dosa. Wazura wan namimah khatimatuha, suap dan pengadu domba itu ujung penangkal, ya. Ujungnya dosa atau pelengkap dosa gitu. Makanya nggak boleh juga nih suap sama pengadu domba. Bukannya cuman bohong doang yang nggak boleh, tapi suap dan orang yang mengadu domba itu nggak boleh juga. Wada'an kasyaraha nafsik, dan tinggalkanlah sifat buruk dari dirimu. Wal takun dakhairuka wa kunu zukal lati tadkhiru wa taqrizul birra wa taqwa, dan jadikanlah dakhiruk, simpanan kamu itu, ya, yang kamu kumpulkan. Maksudnya di sini apa ya? Jadikanlah seluruh simpanan di diri kamu itu yang kamu kumpulkan setiap hari, setiap apa sih macam itu adalah yang dikumpulkan itu bukannya kejahatan, tapi albirra wa taqwa, ya. Albirra wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan mengimani seluruhnya yang diwajibkan oleh Allah. Wastislaha ar-ra'iyah, memperbaiki rakyat. Wa imarata biladihi, mengurus negara, mengurus apa yang kita urus. Wa tafaqqud li umurihim, dan memantau terhadap masalah tersebut. Wal ayana, menolong limalhu fihi, mereka dalam kesusahan, menolong kita dalam kesusahan. Alhamdulillah, di judul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, alhamdulillah selesai, ya. Yang nggak paham insyaallah diulang-ulang terus, ya, ini videonya. Mohon maaf kita di sini agak cepet, ya, ngejelasinnya karena waktu juga dan banyak juga kegiatan kita selain ini, selain ini, ya. Mohon maaf kalau yang masih kurang paham di judul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi sama Sayyiduna Nuh. Mohon diulang-ulang, ya, videonya, atau nanya lagi sama kami, atau nanya sama orang yang pintar, ya, dan lebih berpengalaman. Terus kita membahas sebentar di mufradat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wala, artinya waliyul balad al musallat alih raqah madinah fi Misr istar'a talaban an yar'a adzab difa'an harimul rajul ma yadfa'an wa yahmilu al-haqna as-sawnu sirbun qalbun al-bura jama bari'un wa riyadah tahdhibul akhlaqi nafisah tibdal al-hal al-madmumah bil hal mahmudah hawa iju hajjah ma tahtaj ilaih at-tala tarku dhaya'an anjaz qada al-kadhub al-kathirul al-kadhib al-ma'athim
al-ithmu syarahun ma istaddal mailu ilaihi. Dakhair jaman dakhair ma idza waqtul hajah. Malhuf madlum yunadi wa yastaghith. Yaudah kita langsung ke soalnya ya. Soal tahun kemarin. Soal pertama, manil mawasi walimanil wasiyah. Ya, manil wasi ya yang beri wasiat itu ya ayahnya ya, yaitu namanya Tahiru bin Husain. Tahir bin Husain. Waliman al wasiyah, dan untuk siapa wasiatnya? Libani Abdillah bin Tahir, untuk anaknya Abdillah bin Tahir. Terus mata ausal mausi al wasiyah. Mata kapan berikan wasiatnya kepada anaknya? Ketika walamma wallahul ma'mun ar-raqah wa misra wa ma bainahuma, ketika kepemimpinan kekhalifahan al-ma'mun di tempat Arafah ya dan Mesir. Pada aujaballah ala ra'i bi ra'iyatihi wa madza alzimhu. Jawabannya aujaba ala ra'i ar-ra'fah, diwajibkan kepada pemimpin itu ar-ra'fah, sifat kasih sayang, bi ra'iyatihi kepada penduduknya, alzimul adla fihim, dan melazimkan sifat adil kepadanya, kepada mereka. Itu sih singkatnya. Yang kalau mau panjang ya udah terserah apa antum aja ya. Sesuai jawaban pengajar kita juga ini. Terus nomor 4, hal yajuzu li rais ayyahtam ahada qabla ayyakshifa amrahu limadha? Hal yajuz, ya jawabannya la yajuz ya. La yajuz limadha? Lianna liiqa'u tuham bil bura'i wan nuzun as-sayyi'ah bihim ithmun. Kenapa nggak boleh? Karena itu adalah dosa ya, perbuatan dosa. Atuham bil bura'i, tuduhan secara dengan bebas, tanpa fakta, tanpa bukti, langsung aja nuduh gitu. Terus wan nuzun syai'ah, ini suuzon, nggak boleh juga karena itu dosa, bihim ithmun. Nomor 5, limadha yajibu ala ra'i al-iktisad fil umuri kulliha? Li'annahu abyanul asya naf'an wa akhasuha amnan. Terus madza yajibu ala rais li ahli al-jaraim, hal yajuzu ta'til al-uqubah atau ta'khiruha lil jaraim? Mada yajib ala rais li ahli jaraim, yaitu al-iqamah ala hududillah li ahli jaraim ala qadri manazilihim wa mastahaqquhu, la yajuzu ta'til al-uqubah aw ta'khiriha lahum ya, aw ta'khiruha lahum. Terus soal selanjutnya, madza fa'ala qaumun Nuh kullama marra ala Nuh indama yasna'ul fulk? Apa sih yang dilakuin kaum Nuh ketika melihat orang lalu lalang di depannya? Ya pasti yang dilakuinnya ngejek kan, jadi ya jawabannya kullama marra alaihi yaskhiruna. Ya, kullama marra alaihi yaskhiruna, itu jawabannya. Ma fa'ala qaum Mada qala ibnu Nuh lamma da'ahu Nuh yarqub as-safina biruqubis safina? Apa yang dikatakan anaknya? Sa'awi ila jabali asimuni minal ma, saya akan mencari gunung yang bisa melindungiku dari air bah gitu. Jawabannya sa'awi ila jabali asimuni minal ma ya. Terus hal ibnu Nuh min ahli Nuh indallah walimada ya. Apakah anak Nabi Nuh itu keluarga dari Nabi Nuh di sisi Allah, dan kenapa? Jawabannya la ya, bukan.
innahu laisa min ahli nuh li'annahu ya'mal ghairu sholih. Sungguhnya dia itu bukanlah keluarga Nabi Nuh karena dia melakukan sebuah perbuatan itu tanpa ketaatan kepada Allah dan ayahnya sendiri. Itu. Aina istawat safinah Nuh. Istawat safinah Nuh alal judi. Gimana sih sampainya, maksudnya tersungkurnya akhirnya ini kapal Nabi Nuh ini ketika setelah kejadian tersungkurnya terakhirnya terletak tergeletak lah gitu kan kata-katanya di atas gunung Judi di kota Armenia, di negara Armenia tadi ya yang udah barusan kami bilang. Terus alba atmim alibar alatiyah wa nadanu rabbah faqala rabbi inna ibni titik wa inna wa anta wa'adakal haqqu. Ini ya jawabannya wa nadanuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Terus nomor 12 wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Terus al-jim apa artinya dari kalimat ini? Raqah tadi artinya ini ya. Kita lihat saja lagi supaya lebih ya. Raqah ya, Madinah fi Misr, itu jawabannya. Terus adzab artinya ad-difa'u an, menahan ya, adzab menahan, atau dalam arti di sini membela rakyatnya gitu. Terus syarahu ini ma ishtadda al-mailu ilai, itu jawabannya ya. Terus la tabta'is la tahzan. La tabta'is ini udah di judul Sayyiduna Nuh. Paling atas tuh, la tahzan wa la tashtad. Terus masa bi itu artinya ini nih, aswaba bihi ya, tertimpa. Al-fulk as-safinah lah ya kan, as-safinah. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, yang agak kurang bisa dipahamin dan agak aneh, dan mohon maaf atas seluruh kesalahan kami karena kami cuma manusia ya. Mohon maaf kekurangan seluruhnya. Apabila kurang jelas mohon dimaklumin karena ini waktunya mepet juga ya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon subscribe channel kami, share dan like ya. Terus komen apabila ada yang kekurangan seluruhnya. Terima kasih atas seluruh perhatian kalian yang sedang menonton. Syukran ala ihtimam minkum. Kifaratul majlis subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah fi ta'alumikum ya. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalam.